Halo teman-teman semua, jadi di sini gue mau sharing nih sesuatu yang positif. Ya, khususnya buat teman-teman yang pengen kurusin badan lah, atau diet atau gimana. Jadi gue kasih gambaran dulu nih, foto sebelum dan selama gue menjalani prosesnya itu kayak gimana. Jadi fotonya ini sebelum gue diet. Jadi itu di kisaran 82 kilo ya, 82 kilogram. Itu gue timbang di bulan Maret. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Tuh, ini kisaran 62 di bulan November awal kalau nggak salah itu. Jadi prosesnya itu kurang lebih dari bulan April sampai ke bulan November awal itu ada sekitar 7 bulan. 7 bulan cukup lama sih ya dengan berat badan segitu. Nah, di pertama nih gue mau sharing prosesnya itu kayak gimana. Jadi langsung aja, prosesnya ini gue bagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama itu di bulan April hingga bulan Mei akhir. Jadi di tahap pertama ini gue masih gak ngerti ya pola diet itu seperti apa. Jadi yang ada di otak gue itu diet itu olahraganya yang dibanyakin. Jadi gue masih belum mengatur pola makan. Jadi gue cuman olahraga sepedahan, sepeda statis itu olahraga 2 bulan dan turunlah sampai ke 75 kilo. Terus masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini di bulan Juni sampai ke bulan Juli atau Agustus, gue lupa. Nah, di tahap kedua ini ada temen gue ngasih tahu bahwa pola diet itu bukan seperti itu, bukan seperti yang waktu gue di tahap pertama. Jadi dia ngejelasin tuh, pola diet itu perhatikan 2, pertama pola makan dan kedua pola olahraganya. Jadi diet itu intinya adalah kalori yang masuk harus lebih kecil dibanding dengan kalori yang keluar. Tuh dia bilangnya. Nah, gue yain aja kan tuh. Gue yain dan gue lakuin. Awalnya gue bingung kalori yang masuk lebih sedikit. Caranya gimana sih? Oh, berarti apa yang gue makan harus lebih sedikit daripada yang biasanya. Dan olahraganya dibanyakin. Terus gue potong lah berarti kan. Di tahap kedua ini gue yang biasanya makan 3 kali tanpa aturan, ini gue potong jadi setengah-setengah. Jadi makan pagi, makan siang, dan makan malam itu setengah porsi. Dan olahraganya ditingkatin. Dan akhirnya pun terbukti itu dari 75 ke 67. Ya, kurang lebih segitu. Cepet tuh, 1,5 bulanan kali. 1,5 bulanan lah kayaknya tuh. Nah, penyesalan itu di situ. Namanya juga manusia ya kan, cepat puas gitu. Jadi gue leha-leha gitu, dalam artian makannya dikontrol tapi olahraganya dikendorin. Kendornya tuh jadi berkurang lah, dan ngelunjak dah tuh dari 67 ke 70. Situ gue pusing kan, terus masuk nih ke tahap ketiga. Di tahap ketiga inilah yang benar-benar ekstra banget lah. Jadi di tahap ketiga ini gue menyadari bahwa udah 70 kilo lagi, naik lagi. Gue merubah semuanya tuh, pola makan dan pola olahraga. Pola makan gue potong menjadi makan pagi dan makan malam. Makan pagi atau makan malamnya itu bisa 1/4 dan setengah porsi aja gitu. Bisa dibolak-balik, mau yang paginya yang 1/4 apa yang setengahnya, kayak atur kalian. Kalau gue bolak-balik gitu.
Terus olahraganya ini yang gua ganti. Jadi tahap 1 dan tahap kedua itu masih sepeda statis, dan masuklah ke tahap ketiga ini gua olahraganya ganti jadi skipping. Nah, gua baru tahu kalau skipping ini memang lebih banyak membakar kalori dibanding olahraga sepeda gua gitu, sepeda statis itu. Nah, di situ tuh gue mengakalin dengan 1000 lompatan dalam satu hari minimal. Jadi satu hari itu 1000 lompatan. Nah, awal-awalnya tuh cuman bisa 15 sampai 18 menit 1000 lompatan itu. Nah, makin kesini ya sebulan atau setengah bulan latihan, puji Tuhannya itu bisa 1000 lompatan dalam waktu 10 menit. Itu awal mula penderitaan. Itulah, hancur-hancurnya badan tuh di situ semua. Jadi udah pola makannya gue potong ya kan, itu gue menambah porsi latihan olahraga itu jadi lebih sadis sih. Jadi gini, itu kan 1000 lompatan dalam waktu 10 menit ya. Nah, ini gue campur lagi dengan metode sebelum dan sesudah makan. Jadi kayak misalnya pagi hari gue bangun biasanya langsung makan kan, itu gue tahan dulu dan makan dulu, skipping dulu 1000 aja, banjir keringat, istirahat dulu biar dikeringin, dilap, makan, terus biarin turun dulu makanan itu, skipping lagi 1000, udah habis kan, banjir keringat lagi, bebersih dah tuh, bersih badan. Siangnya lagi lanjut, karena siang itu nggak makan, jadi cuman minum air putih sampai kenyang, itu aja diminumin, sumpah itu afdol itu. Tapi dilanjut dengan skipping 2000 nonstop tuh, 2000 banjir keringat, bersihin lagi, terus masuk ke sore itu skipping lagi 1000 waktu 10 menit sebelum makan. Nanti habis makan skipping lagi 1000 baru mandi. Nah, di malamnya ini gua suka sebelum tidur skipping 1000, kadang 2000, kadang 3000, tergantung sekuatnya gua gitu. Nah, itu bener sih, itu lu tinggal tidur malamnya hancur badan, bener, sakit. Terus paginya susah bangun memang, karena kan semua badan jadi pegel-pegel semua, tapi ya itu mau kurus apa enggak gitu. Itu loh. Kadang kita harus keras sama badan kita sendiri. Nah, itulah gue lakuin benar-benar itu mangkas kalori cukup besar juga ya. Dan akhirnya pun menjadi seperti ini. Tuh. Kurang lebih sih kayak begitu sih prosesnya. Dia kurang lebih yang bisa diambil itu ada 2. Pertama, pola makan diatur, kalori masuk kurang dari kalori keluar. Tuh. Yang kedua, pola olahraga yang ekstra gitu. Kalau memang pengen kurus tuh cepet, olahraganya harus ekstra gitu. Kayak yang gue kemarin, yang kayak tadi tuh, sebelum dan sudah makan, malam hari sebelum tidur itu skipping aja. Skipping itu kan murah tuh, mau pakai karet gelang bisa, nggak perlu beli. Nah, itu sih metodenya. Terus sama yang paling penting komitmen sih. Komitmen itu paling penting. Jadi teman-teman itu pengen kurus itu kenapa gitu, apa yang menjadi alasan? Kalau gue dulu itu kan karena memang perbandingan antara tinggi badan dan berat badan itu udah nggak bener, jadi gue pengen kurus. Dan satu lagi sih, ini alasan sebenarnya bikin malu kalau gue ngomong, tapi ya ini memang ampuh sih. Jadi alasan kedua itu karena cewek, jadi ya gitulah, gue mau memperkurus badan, dan itu memang ampuh cuy.
ini buktinya jadi kursnya, tinggal ininya aja nggak tahu. Nah kurang lebih kayak gitu sih, sharing ya proses diet dan tips diet itu kayak gimana, di teman-teman bisa terapin, juga bisa share ke teman-teman yang lain yang pengen butuh diet tuh metodenya seperti apa ya kayak gini. Tapi kalau dibilang ini metode, pakai ini metode yang aman, metode yang baik, gue bilang sih gak semua metode itu baik ya. Ini gue sampai sekarang karena belum kelihatan aja ya gejala-gejalanya itu setelah gue skipping itu kayak gimana tuh, nggak tahu. Semoga ya aman-aman aja. Yang itu cara paling ampuh buat nurunin berat badan itu sih, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat.